Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1107, bukankah hukum dimaksudkan untuk dilanggar? Tingkat pertama keilahian, ekspresi Ye Guan langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa orang yang kuat di tingkat pertama keilahian akan muncul di sini. Yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain akan berani melanggar aturan dengan begitu terang-terangan. Apakah orang ini benar-benar berani? Anda tahu, ini adalah kompetisi Wanzu. Seberapa besar dampaknya? Perubahan mendadak itu mengejutkan semua jenius Qingzu dan Nanzu yang hadir. Mereka menatap Zonwu dengan heran. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang terjadi ketika klan naga sejati melanggar aturan? Apakah orang di depanku ini gila? Secara diam-diam, Han Yuntian juga mengerutkan kening. Tuan, apa yang akan dia lakukan? Suara misterius itu berkata dengan suara berat. Orang ini ingin melanggar aturan. Sialan, dia ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Bunuh untuk membungkam saksi. Han Yuntian juga sedikit tidak percaya. Apakah dia gila? Meskipun dia juga punya kartu truf, dia tidak pernah berani memikirkannya. Kau tahu, orang-orang di sini bukan orang biasa. Membunuh semua orang ini akan berdampak sangat buruk. Suara misterius itu juga sedikit terkejut. Orang ini benar-benar berani melakukan ini. Asal-usulnya pasti tidak sederhana. Han Yuntian berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara misterius itu berkata, mari kita tunggu dan lihat. Han Yuntian mengangguk. Dia melihat Zonwu di kejauhan dan menjadi lebih waspada. Di luar, ketika perekam awan bermasalah, semua orang di luar menjadi sedikit bingung. Zufu tiba-tiba berdiri, menatap Zukiyu, dan berkata dengan muram, Tuan Zukiyu, apa yang terjadi? Di lapangan, beberapa kepala akademi dari berbagai negara juga memandang Zukiyu dengan ekspresi bingung. Zukiyu tersenyum dan berkata, semuanya, harap bersabar. Seperti yang kalian semua tahu, perekam awan ini adalah produk elektronik dan rentan terhadap masalah. Kami akan segera mengaktifkan perekam awan cadangan. Hanya butuh waktu 1/4 jam. Selagi dia bicara, dia melihat ke arah tirai cahaya, dan secercah keraguan dan kesungguhan terpancar jelas di matanya. Zufu mengerutkan kening. Intuisinya mengatakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak punya bukti. 1/4 jam, Zufu menoleh untuk melihat layar hitam, merasa sedikit gelisah. Yue Qi di samping juga mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia juga merasa ada yang tidak beres. Dia melirik Zufu yang tidak jauh dari sana. Semua orang jenius Qingzu ada di sana, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Di medan perang khusus, Ye Guan menatap Zongwu di depannya dengan tatapan dingin. Apakah kamu memperlakukan metode Suan Guan seolah-olah itu tidak ada? Zongwu tiba-tiba tertawa. Guan Suan Fa, itu hanya untuk mendisiplinkan yang lemah. Lagi pula, bukankah hukum memang seharusnya dilanggar? Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Siapa kekuatan di belakangmu? Zonwu menatap Ye Guan dan menyeringai. Kamu tidak pantas tahu. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju. Langkah ini bagaikan ribuan gunung runtuh, dan kekuatan mengerikan menyapu ke arah Ye Guan. Gerakan pertama adalah gerakan mematikan, karena dia hanya punya waktu 1/4 jam, dan dalam 1/4 jam itu, dia harus membunuh semua orang di lapangan. Seberapa mengerikankah kekuatan seorang guru dewa yang sakti bagi kaum muda di lapangan ini? Oleh karena itu, saat kekuatan ini muncul, para jenius Nanzu dan Qingzu langsung jatuh dalam keputusasaan. Menghadapi kekuatan ini, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Tetapi pada saat ini,
Ye Guan tiba-tiba melangkah maju, dan dengan langkah ini, dia menusukkan pedang di tangan kanannya ke depan dengan ganas. Ledakan, dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan keluar dari pedang perintahnya bagaikan gelombang pasang. Pesan niat pedang yang kuat menyapu ke arah Zhongwu bagaikan aliran air deras, dan benar-benar menahan momentum dan tekanan Zhongwu. Melihat kejadian ini, para jenius Qingzu dan Nanzu yang awalnya putus asa menjadi tidak percaya. Tentu saja, mereka lebih gembira karena ini memberi mereka harapan. Dan jejak ketidakpercayaan melintas di mata Zhongwu. Bagaimana mungkin? Alamnya lebih dari 10 alam lebih tinggi daripada orang di depannya. Dapat dikatakan bahwa orang di depannya seperti semut baginya. Akan tetapi, pada saat ini, niat pedang lawan benar-benar menahan momentum dan tekanannya. Benar-benar mustahil, Ye Guan sedang tidak enak badan saat ini. Meskipun dia telah menahan tekanan aura Zhongwu, wajahnya langsung pucat, dan tubuh serta jiwanya tampak hancur. Dia tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, Ye Zuxin, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba berkata, "Semuanya bekerja sama untuk menghancurkan segel tempat ini dan keluar." Mendengar perkataan Ye Zuxin, para jenius dari Qingzu dan Nanzu di lapangan langsung bereaksi. Mereka buru-buru mengikuti Ye Zuxin untuk menyerang ruang waktu tertentu, mencoba bekerja sama untuk menghancurkan ruang waktu di sini. Ketika semua jenius bersatu, kekuatannya masih sangat mengerikan. Ketika kekuatan mereka bersatu di satu tempat, ruang dan waktu di sana tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian retakan muncul. Melihat pemandangan ini, para jenius kedua negara sangat gembira, dan mereka menyerang bersama lagi. Tidak jauh dari situ, ekspresi Zhongwu tiba-tiba menjadi ganas. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan orang-orang di sini keluar hidup-hidup. Dia tiba-tiba meninju Ye Guan. Dengan pukulan ini, kekuatan penghancur terkondensasi menjadi seberkas cahaya putih dan langsung menuju ke arah Ye Guan. Di kejauhan, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Dia tidak punya tempat untuk mundur, jadi dia meraung dan menebas dengan pedangnya. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah akan memperlihatkan dirinya atau tidak. Pedang ini benar-benar masalah hidup dan mati. Karena saat ini, ia telah dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Dalam situasi putus asa ini, ia meledak dengan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertahan hidup. Tetapi ia tahu bahwa jika ia ingin hidup sekarang, ia harus mempertaruhkan nyawanya. Ketika pedang ini diayunkan, kekuatan pedangnya langsung melonjak, ditambah dengan niat pedang ketertibannya. Kekuatan pedang ini jauh melebihi apa yang seharusnya dia miliki pada levelnya saat ini. Ledakan, begitu mereka berdua mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang kuat langsung menjatuhkan Ye Guan. Dia terlempar ratusan kaki jauhnya. Begitu dia mendarat, dia memuntahkan beberapa suap darah, dan seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Pada saat ini, Ye Guan merasa pusing, organ dalamnya pecah, jiwanya rusak, dan kesadarannya mulai kabur secara bertahap. Dia menggigit ujung lidahnya dengan tergesa-gesa, dan rasa sakit yang hebat segera membuatnya sadar. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan kemudian melihat Zhongwu di kejauhan. Melihat Ye Guan tidak mati, Zhongwu sangat terkejut. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Monster macam apa kamu?" Harus dikatakan bahwa Ye Guan di depannya sedikit merusak kognisinya. Negeri dongeng manusia benar-benar menerima 3 serangannya dan masih hidup. Apakah ini benar-benar hanya sekadar negeri ajaib manusia? Dia merasa itu agak tidak nyata, jahat sekali. Zhongwu menatap Ye Guan. Awalnya dia mengira bahwa Ye Guan hanyalah seorang jenius biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan adalah seorang jenius yang tak tertandingi.
Dia tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, mungkin akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Zhongwu tiba-tiba menjadi pembunuh. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan tekanan yang mengerikan menyapu ke arah Ye Guan di kejauhan seperti aliran air gunung. Di kejauhan, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Dia meraung, memegang pedang ketertiban di kedua tangan dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Ledakan di tempat pedang itu jatuh. Niat pedang ketertiban terus-menerus menyeruak keluar, lalu membentuk penghalang pelindung. Wah, ketika tekanan itu mulai turun, niat pedang Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat, lalu retakan muncul. Pada saat yang sama, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, pakaiannya sudah ternoda merah. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Zhongwu, dan dia hendak menyerang lagi, ketika pada saat ini, sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari tempat yang tidak jauh. Zhongwu terkejut, tiba-tiba dia menoleh dan melihat bahwa ruang dan waktu yang tidak jauh telah retak. Ye Zuxin dan yang lainnya sangat gembira dan dengan cepat terbang menuju ruang dan waktu yang retak. Lancang, wajah Zhongwu langsung berubah, dan dia hendak menyerang. Pada saat ini, Ye Guan, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba meraung, dan niat pedang yang teratur tiba-tiba melonjak, memaksa momentum dan tekanannya untuk mundur. Zhongwu sangat marah. Dia menatap Ye Guan dengan tajam dan berkata, "Aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Lalu bayangan seekor monster melayang dari telapak tangannya dan langsung menuju ke arah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Guan langsung mengecil menjadi bentuk seperti jarum. Pada saat ini, dia telah terseret ke bawah oleh tekanan yang kuat dari Zhongwu. Dia tidak hanya tidak dapat membebaskan tangannya untuk menghadapi bayangan monster itu, dia juga tidak dapat melarikan diri. Pada saat kritis ini, tidak jauh darinya, Fuji, yang sudah memasuki celah itu, tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Tanpa berpikir, dia langsung menggunakan pedang di udara. Tertawa, cahaya pedang melesat keluar dari celah ruang dan waktu bagaikan guntur. Karena jaraknya sangat dekat, cahaya itu langsung sampai di sisi Ye Guan. Dan tinju monster yang awalnya ditujukan ke Ye Guan langsung mengenai dada Fuji. Wah, kekuatan dahsyat itu langsung menghantam Fuji dan Ye Guan hingga terpental. Keduanya terpental hampir 1000 kaki dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Ye Guan merasa ngeri. Dia tidak peduli dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia segera bangkit dan menggendong Fuji di sampingnya. Namun, ketika dia melihat dada Fuji, dia tercengang. Sebuah lubang besar muncul di dada Fuji. Darah mengalir deras dari mulut Fuji. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahu Ye Guan, sambil berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye, apakah aku akan mati?" Ye Guan dengan cepat meraih tangannya. Pada saat ini, pikirannya kosong. Bayar. Fuji tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan warna di matanya berangsur-angsur memudar. Dia memegang erat tangan Ye Guan dengan tangan kanannya dan berbisik, "Kakak Ye, aku tidak takut mati. Aku hanya takut tidak ada yang akan merawat ibuku. Dia telah menderita sepanjang hidupnya, dan tidak pernah menikmati kebahagiaan." Saat suara itu berakhir, tangannya tiba-tiba mengendur dan dia benar-benar kehilangan napas. Bab 1108, Harus Mati. Saat suara Fuji jatuh, monster itu bergegas menuju Ye Guan yang tidak jauh dari sana lagi. Monster itu menatap Ye Guan dari kejauhan, dan matanya memancarkan cahaya pembunuh seolah-olah ingin melahap seseorang. Namun, pada saat ini,
suara pedang terdengar dari celah ruang dan waktu yang tidak jauh dari sana. Orang kuat di luar datang, melihat kejadian ini, wajah Zhongwu langsung berubah jelek. Meskipun dia agak enggan, dia tetap mengibaskan lengan bajunya dan langsung membawa monster itu pergi. Begitu monster itu menghilang, cahaya pedang langsung menyerbu ke medan perang khusus ini. Orang yang datang adalah Yue Qi. Ketika melihat Ye Guan dan Fuji yang sudah meninggal tidak jauh dari sana, Yue Qi tertegun sejenak. Saat berikutnya, dia menoleh dan menatap Zhongwu yang tidak jauh. Matanya seperti pedang tajam. Apa yang telah kau lakukan? Saat suara itu jatuh, kekuatan pedang yang sangat kuat langsung menyelimuti Zhongwu. Pada saat ini, Zhongwu telah kembali normal, dan aura misterius tersembunyi di tubuhnya. Banyak sekali orang kuat yang bergegas ke medan perang khusus ini. Setelah masuk, mereka semua sedikit bingung. Tak lama kemudian, semua orang melihat ke arah Zhongwu yang tidak jauh dari sana. Namun, Zhongwu tampak tenang. Ia menatap Yue Qi dan berkata, "Tuan Yue, aku melawannya dengan adil. Apakah ada masalah?" "Kamu kentut." Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba masuk. Dia melotot ke arah Zhongwu dan berkata, "Kamu curang, kamu benar-benar membiarkan orang kuat misterius di tubuhmu mengambil tindakan. Jika bukan karena saudara Ye Yang, kamu pasti sudah membunuh kita semua." Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadi keributan di antara para hadirin. Curang, semua orang menatap Zhongwu dengan tak percaya. Zhongwu melirik Ye Chen dengan tenang dan mencibir. Jelas sekali bahwa orang-orang dari Qingzu dan Nanzu tidak mampu untuk kalah dan tidak sebanding denganku. Jadi kalian bergabung untuk melanggar larangan di tempat ini dan ingin menjebakku. Sungguh konyol. Wajah Ye Chen tiba-tiba memucat, dan dia menatap Zhongwu. Pada saat ini, kamu berani mencampur adukan yang benar dan yang salah. Apakah kamu pikir akademi ini bodoh? Para jenius dan penjahat yang datang dari Qingzu dan Nanzu juga dengan marah menuduh Zhongwu mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Melihat pemandangan ini, Yue Qi dan beberapa orang kuat dari Akademi Nanzu menatap Zhongwu dengan mata tidak bersahabat, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, Zhongwu sama sekali tidak takut. Ia tersenyum dan berkata, "Jelas sekali bahwa kau tidak mau kalah dariku dan membuang tempat pertama dalam kompetisi Wanzu. Kau malah menuduhku mencampur adukan yang benar dan yang salah. Jika kau tidak percaya padaku, maka mari kita bertarung lagi. Ayo, Qingzu dan Nanzu bersatu." Cobalah lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah para jenius dari Qingzu dan Nanzu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa orang di depan mereka akan begitu membingungkan antara benar dan salah. Ye Zuxin tiba-tiba keluar, membungkuk dalam-dalam kepada Yue Qi dan dekan lainnya, dan berkata, "Tuan, dekan, beginilah yang terjadi." Sambil berbicara, dia menceritakan secara rinci semua yang telah terjadi. Begitu dia selesai berbicara, Zhongwu tertawa terbahak-bahak. "Ye Zuxin, kamu baru saja mengatakan bahwa ada orang kuat di tahap pertama kodrat ilahi di tubuhku. Tidakkah menurutmu ini konyol? Orang kuat di tahap pertama kodrat ilahi tidak dapat membunuh seseorang di negeri dongeng. Tidakkah menurutmu ini konyol?" Mendengar hal itu, semua pimpinan pelataran di lapangan mengerutkan kening. Tingkat pertama keilahian, seorang pria kuat setingkat ini dapat dengan mudah menghancurkan manusia abadi, apalagi seorang kaisar agung. Bagaimana mungkin tidak membunuh negeri dongeng manusia? Semua kepala kamar menatap Ye Zuxin, mata mereka penuh kebingungan dan kecurigaan. Ye Zuxin dan yang lainnya juga terlihat sangat jelek. Sebenarnya, mereka sendiri merasa bahwa ini tidak sepenuhnya nyata. Tetapi ini adalah faktanya. Yue Qi dan Zhu Fu dari Nanzu tentu saja mempercayai mereka,
dan saat ini mereka berdua menatap Zhongwu dengan mata tidak bersahabat. Pada saat ini, Zhu Qiyu, kepala Akademi Qingzu, tiba-tiba keluar. Dia melirik Zhongwu dan Ye Guan yang tidak jauh, lalu berkata, ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Kompetisi akan ditangguhkan terlebih dahulu. Zhongwu, Ye Yang dan semua peserta di sini tidak diizinkan meninggalkan Akademi Qingzu mulai sekarang dan menerima penyelidikan. Orang-orang berbakat dan jahat dari Qingzu dan Nanzu langsung marah, tetapi saat ini mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Tak jauh dari situ, Ye Guan tiba-tiba menggendong Fuji dan perlahan berdiri. Mata semua orang tertuju pada Ye Guan. Zhongwu menatap Ye Guan dengan saksama, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Awalnya permainan ini pasti akan dimenangkan, tetapi dia tidak menyangka monster seperti itu akan muncul. Dia telah melintasi begitu banyak alam tetapi tetap tidak dapat membunuhnya secara instan. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu. Ye Guan menggendong Fuji dan perlahan berjalan di depan Yue Qi. Dia menatap Yue Qi dan berkata, ini tidak normal, pasti ada yang salah dengan Akademi Qingzu. Juga, segera beritahu kantor pusat dan minta mereka mengirim ahli terbaik untuk kembali ke masa lalu. Setelah berkata demikian, dia menggendong Fuji dan berjalan pergi. Pada saat ini, Zhu Qiyu tiba-tiba berkata dengan wajah muram, Ye Yang, kamu mengatakan ada yang salah dengan Akademi. Kamu sangat keterlaluan. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berteriak, kaulah yang begitu lancang. Raungannya penuh dengan kekuatan. Zhu Qiyu sedikit terkejut dan benar-benar terpikat oleh kekuatannya. Ye Guan melirik Zhu Qiyu dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dengan Fuji dalam pelukannya. Setelah Zhu Qiyu sadar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan matanya suram. Yue Qi melirik Zhu Qiyu dan Zhongwu, lalu berkata, seseorang datanglah. Berdengung, suara pedang tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di samping Yue Qi. Yue Qi berkata dengan dingin, kirim perintah, suruh semua murid sekte pedang datang ke akademi segera. Tak jauh dari situ, Zhu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte Yue, apa maksudmu dengan ini? Yue Qi meliriknya dan berkata, melindungi murid-murid sekte pedang, apakah ada masalah? Zhu Qiyu berkata, Tuan Yue, akademi akan melindungi keselamatan mereka, Anda. Yue Qi berkata langsung, aku tidak percaya padamu. Ekspresi Zhu Qiyu membeku. Yue Qi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi bersama sekelompok murid pembudidaya pedang. Zhu Fu tiba-tiba berkata kepada seorang lelaki tua di sampingnya, beritahukan kepada Nanzu dan akademi, dan minta mereka untuk segera mengirim para master dari akademi dan sekte pedang ke sana, segera. Setelah mengatakan itu, dia melirik Zhu Qiyu dan berkata, aku juga tidak mempercayaimu. Setelah suara itu berakhir, dia membawa semua orang pergi. Mereka tidak mempercayai Zhu Qiyu, bukan hanya karena kata-kata Ye Guan, tetapi juga karena perekam awan tiba-tiba tidak berfungsi. Awalnya, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sekarang, mereka yakin itu pasti disengaja. Satu-satunya penyelenggara yang dapat melakukan ini adalah Akademi Qingzu. Tidak jauh dari situ, Zhu Qiyu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Di sisi lain, ada niat membunuh di mata Zhongwu. Di luar, ketika Ye Guan datang ke Bibi Jiao sambil memegangi tubuh Fuji, pikiran Bibi Jiao menjadi kosong. Tubuhnya tiba-tiba melemah dan dia terjatuh. Tukang daging di sampingnya dengan cepat menopangnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Jiao. Bibi Jiao tidak bisa berhenti gemetar. Setelah beberapa lama, dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Fuji. Ketika dia menyentuh tangan Fuji yang dingin, dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi saat ini,
Entah mengapa, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat Bibi Jiao yang kebingungan, Ye Guan merasa patah hati. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap Bibi Jiao, dan berkata dengan suara gemetar, "Bibi Jiao, maafkan aku." Bibi Jiao menatap Ye Guan dan bertanya dengan suara gemetar, apakah dia tewas saat bertempur di Qingzhou? Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Seseorang curang, dia mati untuk menyelamatkanku." Bibi Jiao sedikit terkejut, lalu mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam menggendong Fuji dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut, "Tuan Ye, saya tidak menyalahkan Anda." Sambil berbicara, dia menggendong Fuji dan berjalan pergi. Di tempat itu, air mata tiba-tiba menggenang di mata Ye Guan. Dia hanya memperhatikan Bibi Jiao dan tukang daging pergi sampai mereka menghilang dari pandangannya. Yang Yian tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia memegang tangan Ye Guan, dan tidak mengatakan apapun, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran. Pada saat ini, Yue Qi datang dan menatap Ye Guan. "Kita perlu bicara." Ye Guan mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Yang Yian mengikuti Yue Qi ke aula besar. Di aula, Ye Chen, Zhu Fu dan orang-orang kuat lainnya dari Nanzhu semuanya ada di sana. Ketika Ye Guan masuk, semua orang di aula menatapnya. Zhu Fu menatap Ye Guan. "Tuan Ye, kami semua percaya apa yang dikatakan Xiao Chen dan Zhu Xin. Tetapi kami masih sedikit ragu dengan kemampuan Anda untuk melawan orang yang kuat di tingkat pertama dari kodrat ilahi. Oleh karena itu, kami ingin mencobanya. Saya ingin tahu apakah Anda keberatan." Ye Guan berkata, "Coba saja." Zhu Fu mengangguk. Lalu dia melangkah maju. Momentum dan tekanan dahsyat segera menghantam Ye Guan. Ye Guan mengeluarkan pedang ketertiban dan menusukkannya. Ledakan, aura yang mengesankan dan menindas itu langsung hancur. Melihat pemandangan ini, secercah rasa tidak percaya tiba-tiba muncul di mata Zhu Fu. Meskipun dia bukan dewa tingkat pertama, dia juga berada di level kaisar waktu yang agung, yang sama sekali tidak sebanding dengan alam abadi manusia. Penjahat, Zhu Fu terkejut. Ye Zuxin dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat rumit saat ini. Apa itu monster? Itu dia. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ada yang salah dengan akademi ini. Orang di tubuh Zhongwu memiliki identitas yang sangat istimewa. Aku khawatir kamu tidak dapat bersaing dengannya." Pada titik ini, dia menatap Yue Qi, yang berkata dengan suara berat, "Saya sudah memberitahu markas besar." Sambil berbicara, dia meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, akademi pasti akan memberikan keadilan kepadamu, Fuji, dan semua orang dalam masalah ini." Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sisi lain, di dalam istana, Zhu Qiyu menatap Zhongwu di depannya, wajahnya sangat jelek. Mengapa semuanya sampai ke titik ini? Ekspresi Zhongwu kosong. "Aku tidak pernah menyangka pria itu begitu jahat. Dia menyeretku begitu lama." Saat dia berbicara, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Wajah Zhu Qiyu muram dan dia bertanya, "Bagaimana kita mengakhiri ini sekarang?" Zhongwu meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu panik?" Zhu Qiyu berkata dengan marah, "Jangan panik, jika markas besar mengirim ahli top untuk kembali ke masa lalu, maka..." Zhongwu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hanya Master Pavilion dan Dekan yang dapat memobilisasi orang-orang kuat setingkat itu. Master Pavilion sedang sibuk berintegrasi dengan Zhou Agung dan sama sekali tidak berada di akademi. Mengenai Dekan, saya tidak tahu di mana dia berada. Jadi, ini hanya masalah kecil." Zhu Qiyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhongwu berkata,
Kami telah mengirim orang untuk menghapus jejak waktu di medan perang khusus. Selama jejak waktu terhapus, maka bahkan jika Master Pavilion dan Dekan mengirim ahli top, itu tidak akan berguna. Mendengar ini, ekspresi Zukiyu sedikit rileks, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara yang dalam, yang terpenting sekarang adalah berurusan dengan anak-anak keluarga bangsawan di Qingzhou dan Nanzhou. Orang-orang dari keluarga bangsawan dan sekte lain tidak apa-apa. Tetapi bagaimana rencanamu untuk berurusan dengan keluarga Ye dan keluarga An? Zhongwu berkata dengan tenang, orang-orang kami sudah beraksi. Zukiyu melirik Zhongwu, sedikit ketakutan tampak di matanya. Zhongwu perlahan berdiri, berbalik dan melihat keluar aula, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pembudidaya pedang bernama Ye yang itu harus mati. Kota Qingzhou, di dalam gubuk jerami, Bibi Jiao berlutut di samping tempat tidur, di mana terbaring tubuh Fuji. Bibi Jiao membelai wajah Fuji dengan lembut dan berbisik, bukankah kamu bilang akan mengadakan pesta pernikahan untuk ibu? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu? Si tukang daging di samping sangat khawatir saat melihat Bibi Jiao seperti ini, tetapi lidahnya keluh dan tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Bibi Jiao tiba-tiba menutupi Fuji dengan selimut. Ia menatap tukang daging di sampingnya, menyeka wajahnya, dan tersenyum, terima kasih telah merawat kami, ibu dan anak, selama bertahun-tahun. Si tukang daging ragu-ragu sejenak, lalu meraih tangan Bibi Jiao dan berkata, kamu, aku. Bibi Jiao memegang tangan si tukang daging, menatap si tukang daging dengan mata khawatir, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku akan pergi ke patung Dekan Akademi. Aku ingin meminta Dekan untuk memberiku keadilan. Si tukang daging mengangguk, bersama Bibi Jiao mengangguk. Mereka berdua duduk seperti itu sepanjang malam. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Bibi Jiao membuka matanya, tetapi tukang daging itu sudah pergi. Bibi Jiao bergegas keluar, tetapi dia mendapati pintunya terkunci. Ada catatan di kunci itu dengan dua kata besar yang ditulis miring, bahaya. Bibi Jiao berdiri di sana dengan linglung. Saat fajar menyingsing, si tukang daging tiba di Akademi Guangxuan. Dia melihat patung Dekan dari kejauhan dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba menghalangi jalannya. Pria berpakaian hitam itu menatap si tukang daging. Apa? Si tukang daging merasa sedikit gugup, tetapi dia tetap memberanikan diri dan berkata, ayahku, Fuji, berbuat curang dalam kompetisi. Aku ingin melapor kepada Dekan. Pria berpakaian hitam itu melirik tukang daging dan berkata, tunggu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Tak lama kemudian, lelaki berpakaian hitam itu muncul lagi di hadapan si tukang daging. Si tukang daging menatapnya dengan dingin. Si tukang daging tertegun sejenak. Ia seolah merasakan sesuatu dan tanpa sadar meraih pisau daging di pinggangnya. Tiba-tiba, ledakan, tubuh tukang daging itu langsung terbakar. Si tukang daging memandang patung Ye Guan di kejauhan sekali lagi, lalu patung itu berubah menjadi abu, seolah-olah tidak pernah muncul. Bersambung.